Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh masuk ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, berdoa syafaat Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia ya Bapak. Biarlah shalom ada atas bangsa kami Tuhan Indonesia. Biarlah damai sejahtera ada atas para pemimpin bangsa kami di Indonesia ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk para pemimpin di bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Tuhan, beserta Bapak M. Aruf Amin Tuhan. Berkati ya Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Pakai Tuhan setiap perkataan yang boleh Bapak Presiden kami sampaikan Tuhan, itu semua boleh berasal daripada Tuhan dan membawa bangsa kami semakin takut sama Tuhan, membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Memberkati seluruh para menteri, para pejabat kabinet yang ada di dalam bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pakai semuanya bersama-sama membawa bangsa kami semakin damai, membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin daerah Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin setiap para pemimpin daerah, jaga para pemimpin daerah Tuhan, lindungi dan pelihara ya Bapak. Berkati Tuhan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan keunitian bersama-sama Tuhan untuk membangun bangsa kami dan membawa bangsa kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus untuk kota Jakarta Tuhan, untuk kota Jakarta sekali lagi Tuhan. Berkati kota Jakarta ya Bapak, berkati Bapak Gubernur kami, berkati Bapak Wakil Gubernur kami. Berkati Tuhan Yesus setiap keputusan yang diambil, itu semua boleh berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membawa kota Jakarta boleh semakin cinta sama Tuhan, membawa kota Jakarta semakin takut sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kota Jakarta Tuhan boleh tentram dan aman dan damai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin kota Jakarta semakin indah Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan di GBI Gatot Subroto Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati setiap visi misi yang boleh Tuhan berikan untuk Bapak Gembala kami Tuhan.
Biarlah Tuhan visi misi itu berasal daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan itu semua boleh membawa dan berdampak bagi kehidupan kami semua Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi para hamba-hamba-Mu yang ada di dalam GIB Gatot Subroto Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami, berkati kesehatan, berkati setiap apapun yang dilakukan Tuhan di dalam pelayanan semua Tuhan, pimpin Tuhan buat berhasil Tuhan, dan kami percaya ada tanda-tanda mujizat ajaib yang menyertai daripada Bapak Gembala-Mu ketika ada di dalam pelayanan ya Bapak. Berkati kesehatan, berkati keluarga besar Tuhan, anak, istri, cucu, mantu Tuhan, berkati Tuhan, jaga Tuhan, lindungi dan Tuhan pelihara ya Bapak. Berkati keempat wakil yang ada di dalam GBI Gatot Subroto ya Tuhan, lindungi dan Tuhan pelihara juga ya Bapak. Berkati seluruh rayon yang ada di dalam GBI Gatot Subroto, berkati seluruh cabang khusus yang ada di dalam Gatot Subroto ya Bapak. Berkati setiap ranting Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ada di dalam GBI Gatot Subroto ya Bapak. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di rayon 1H ya Bapak, Bapak Pendeta Budianto Totong. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga ya Bapak, berikan kesehatan yang terbaik ya Bapak, sehingga apapun yang dilakukan oleh Bapak karayon kami Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di mana hamba-Mu ini melangkah, Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh pelihara, dan Tuhan boleh berikan tanda-tanda mujizat yang ajaib Bapak. Berkati keluarga besar daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, berkati anak, cucu, mantu Tuhan, istri semuanya ya Bapak. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara ya Bapak. Bapak berkati seluruh gembala-gembala rayon di Rayon 1H ya Bapak, berkati gembala-gembala cabang dan gembala ranting yang ada di Rayon 1H ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, kami percaya Rayon 1H akan menuai jiwa luar biasa di masa pandemi sekalipun ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga secara khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala kami di GBI Care Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Insinyur Ajis Gozali Tuhan, beserta Ibu Margaret Tuhan, sebagai istri, sebagai tiang doa Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha pelayanan daripada Bapak dan Ibu Gembala kami. Dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami melangkah, Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh pelihara ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati keluarga besar daripada Bapak dan Ibu Gembala kami. Jaga dan lindungi Tuhan, anak, cucu, mantu semuanya Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Bapak. Pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pengerja dan para aktivis-Mu, serta para jemaat-Mu yang ada di GBI Care Tuhan. Berkati para pengerja, para aktivis, dan seluruh jemaat-Mu yang ada di GBI Care Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sebagai pengerja, sebagai aktivis, dan sebagai jemaat-Mu Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini yang mungkin kami bersatu hati memiliki pergumulan, bahkan meneteskan air mata, Tuhan akan gantikan air mata kami dengan sukacita. Saat ini Tuhan, kami yang mungkin sedang sakit, sedang lemah Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau pegang janji Tuhan, kami mau pegang janji Tuhan, dan kami mau percaya dan kami mau mengimani Tuhan, ketika kami bersama Tuhan, kami mampu melewati segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan boleh jaga dan Tuhan boleh lindungi kami, Tuhan boleh pelihara dan kami Tuhan. Biarlah kesehatan yang prima Tuhan terus berikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, pada akhirnya kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ya Bapa, di bumi ini Tuhan. Berkati ya Bapa, di masa pandemi sekalipun ini Tuhan, sekalipun virus corona sedang melanda bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan berkati para tim medis, Tuhan berkati para dokter Tuhan, Tuhan berkati setiap obat vaksin yang digunakan ya Bapak. Kami percaya Tuhan turut campur tangan untuk membawa setiap bangsa-bangsa semakin pulih Tuhan, membawa setiap bangsa-bangsa semakin dekat sama Tuhan sekalipun di tengah masa pandemi sekalipun ya Bapak. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan materaikan doa kami, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beracara di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai berdoa Tuhan, kami semua selesai berdoa. Biar Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk lebih lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah ku ragukan ku sendiri. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan lembut lagi, katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, oh Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Anugerah-Mu besar Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami mampu lewati segala perkara. Ya Yesus Tuhan, Kau Allah yang ajaib, ajaib kuasa-Mu. Yesus, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Oh ya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Yesus, terima kasih. Sebab bersama-Mu kami mampu lewati segala persoalan dan permasalahan hidup kami. Kau yang mampu menolong kami. Oh Yesusku, Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja,
berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan oleh hambanya itu semua berasal daripada Tuhan dan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita sangkat satu pujian penolong yang kupercaya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi katakan, setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk
hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Terima kasih, makasih Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh hamba-Mu tabur itu semua boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus untuk kami dimampukan mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami diberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Rayon 1H. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh menjadi pelita yang kuat atas hidup kami, menerangi setiap langkah kami, meneguhkan langkah kami, mengokohkan iman percaya kami, untuk kami tetap berpegang teguh dan pengharapan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadikan kami untuk tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan ini. Dan biarlah firman-Mu membuat kami semakin percaya bahwa di tengah situasi keadaan apapun ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ada Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kami. Ada Tuhan Yesus di pihak kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh-Mu
yang kudus meneguhkan, melawat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, dan membuat kami semakin bersukacita apapun keadaan kami tetap bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Sebab kami yakin rancangan Tuhan hari esok penuh harapan atas kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, dan akar bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, lawatan Roh Kudus terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang putus asa bangkit dengan pengharapan yang baru. Sebab kami percaya tidak ada yang dapat membendung dan membatasi kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa, yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Rayon 1H, dalam kesempatan yang indah, hari ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir di setiap musim kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, musim kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah berbicara tentang keadaan yang silih berganti, situasi yang silih berganti, kondisi yang silih berganti yang seringkali mewarnai perjalanan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya landasi dari Kejadian 8 ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ayat ini ingin menegaskan bahwa selama bumi di mana manusia berpijak, di mana saudara dan saya hidup di dalamnya, maka bumi juga akan mengalami situasi, kondisi, musim, cuaca yang silih berganti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada musim menabur dan ada musim menuai, tetapi juga ada dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, musim dalam kehidupan juga akan tetap mewarnai dan menghiasi dalam perjalanan hidup setiap manusia. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya sedih, ada waktunya senang, ada waktunya berjumpa, ada waktunya berpisah. Ada waktunya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita kekenyangan tapi juga ada waktunya kelaparan, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, termasuk juga di dalam tokoh-tokoh Alkitab, anak-anak Tuhan yang di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara juga masuk dalam musim-musim kehidupan. Saya ambil contoh yang pertama berkenaan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Yusuf di rumahnya, dia menjadi anak kesayangan daripada Yakub. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan kambing domba di rumput yang hijau, Bapak Ibu Saudara, ternyata itu menjadi titik balik musim yang berubah atas kehidupan Yusuf. Yusuf ingin dibunuh oleh saudaranya, nggak jadi, dilemparkan ke dalam sumur. Akhirnya Yusuf dijual ke Mesir dari orang yang merdeka menjadi budak yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Bapak Ibu Saudara, berubah 180 derajat. Dari musim tanah yang hijau menjadi padang gurun yang gersang, Bapak Ibu Saudara. Hampir 11 tahun Yusuf ada di rumah Potifar, begitu naik, Bapak Ibu Saudara, dengan posisi yang dipercayakan segala sesuatunya oleh Potifar. Ternyata Tuhan izinkan lagi musim yang menyakitkan, musim yang pahit kembali atas Yusuf. Dia difitnah dan akhirnya dia harus masuk penjara, 2 tahun di penjara Mesir, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengalami musim yang silih berganti. Demikian juga Yosua. Yosua juga mengalami musim, Bapak Ibu Saudara, ketika dia harus keluar dari Mesir, berjalan di atas padang gurun, dan pada waktunya padang gurun yang gersang, padang gurun yang panas, dikatakan musim kemarau. Akhirnya ada waktunya juga Yosua masuk ke tanah Kanaan. Musim yang berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Daud demikian. Ketika Samuel mengurapi Daud dan memberitahukan bahwa dia akan menjadi raja,
Kemudian Bapak Ibu Saudara, Daud seolah-olah masuk dalam musim yang enak, musim yang manis. Diurapi oleh Samuel, Daud melepaskan Saul dari kerasukan roh jahat. Daud membunuh Goliat. Daud berhasil di segala medan peperangan sampai akhirnya Daud menjadi panglima perang. Bahkan lebih lagi Daud menjadi menantu Raja Saul. Tapi ketika musim berganti 180 derajat, Daud kehidupannya berbeda sama sekali. Yang tadinya tinggal di istana dengan segala fasilitas dan kemewahan, sekarang Daud harus lari meninggalkan istana, bahkan tinggal di gua-gua. Dia harus minta roti kepada salah seorang imam, bahkan dia memerankan orang yang gila ketika ada di kota Ai, pura-pura gila sampai seperti itu. Musim yang berbeda, tetapi juga ada waktunya Daud diangkat Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Saya beri contoh lagi Daniel, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ketika Daniel dipilih untuk menjadi pramusaji raja, lalu Daniel menetapkan diri untuk berpuasa. Yes, Bapak Ibu Saudara, Daniel diberikan Tuhan 10 kali kepandaian lebih daripada yang lainnya. Musim yang indah, akhirnya Daniel masuk sebagai salah seorang cendekiawan di kerajaan Babilonia. Musim berganti ketika Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi dan dia lupa apa itu mimpinya, dan dia juga pengen tahu mimpinya itu dan apa artinya. Sehingga kelompok cendekiawan termasuk Daniel, kalau tidak bisa memberitahukan dan mengartikan mimpinya, maka mereka semua akan dipenggal kepalanya, termasuk Daniel. Masuk di musim lembah kekelaman yang sulit, Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Apalagi juga dalam tokoh perjanjian baru, Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis dalam Filipi 4 ayat 12. Dikatakan firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan. Musim-musim yang sulit, musim-musim yang pahit, musim-musim yang sukar. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Musim yang enak, musim yang manis, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Jadi Paulus pun juga mengalami warna-warni musim. Dalam ada waktunya dia mengalami kekenyangan. Haleluya. Tapi ada waktunya dia mengalami kelaparan. Ingin makan, tidak ada makanan. Bapak Ibu Saudara, waktunya makan, tidak ada makanan. Sehingga dia harus ada dalam posisi kelaparan. Dan dia berkata baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, inilah fakta dalam hidup Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kalau kita menarik kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, musim apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Saya tidak tahu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Bisa saja engkau sedang ada di padang gurun yang gersang, yang kering, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja engkau sedang ada di lembah yang kelam. Bisa saja engkau sedang ada di tengah-tengah badai topan kehidupan yang dahsyat yang sedang menghantam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja engkau di dalam keadaan yang tidak pernah kau harapkan dan kau inginkan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menyertai anak-anaknya di tengah musim apapun yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin kau juga sedang mengalami kekeringan rohani hari ini. Masa-masa yang sulit dalam hidup ini, tekanan yang hebat dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang tetap beribadah kepada Tuhan, saudara yang tetap menyembah Tuhan, saudara yang tetap mengandalkan Tuhan, saudara yang tetap berdoa di hadapan Tuhan, engkau yang tetap bersekutu dengan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, walaupun kita ada dalam keadaan yang tidak pernah kita harapkan dan kita inginkan dalam kehidupan ini. Tuhan tetap setia memegang kehidupan kita. Tuhan tetap setia menyertai langkah kita. Tuhan tetap hadir di tengah situasi, kondisi, keadaan apapun. Musim apapun. Walaupun musim yang baik, sekalipun termasuk musim yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama bumi masih ada, maka musim-musim yang berganti itu akan tetap ada di dalam dunia ini. Termasuk juga saudara dan saya sebagai orang percaya juga akan diwarnai, juga akan mengalami musim-musim yang berganti dalam perjalanan hidup kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus,
Dalam kesempatan yang indah hari ini saya ingin menyampaikan 3 ciri orang yang mengerti bahwa Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupannya. Saudara dan saya harus yakin hari ini apapun keadaan kita, walaupun jauh dari harapan kita, jauh dari cita-cita, walaupun jauh dari apa yang firman Tuhan janjikan, tetapi kita tak percaya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir dalam pelayanan kita, hadir dalam pekerjaan kita, hadir dalam segala aktivitas kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena tangannya selalu setia untuk memegang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ciri yang pertama, orang yang hidupnya disertai Tuhan di dalam musim apapun. Maka yang pertama adalah apapun musim dalam hidupnya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudara yang menyadari bahwa situasi apapun dalam hidupmu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ini ciri orang-orang yang meyakini, orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan hadir dalam musim-musim kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya membacakan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, ada 2 poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah situasi atau posisi atau keadaan orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi kita tahu bahwa selama bumi ini masih ada, maka musim panas, musim hujan, musim kering, dan musim penghujan itu datang tetap akan mewarnai dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga dengan orang-orang yang ada. Maka orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, dia akan dibuat oleh Tuhan sekalipun di sekelilingnya. Situasi kondisi yang ada, musim yang terjadi atas hidupnya, musim yang buruk, musim yang tidak baik, keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan datangnya panas terik, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga ketika sedang ada di dalam tahun-tahun yang kering, kita tahu dengan situasi kondisi yang ada hari ini. Pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara, itu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Baik itu pengusaha, profesi apapun terpengaruh, ekonomi terpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Banyak sendi-sendi kehidupan yang hari ini, Bapak Ibu Saudara, terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah seperti tahun yang kering hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Musim seperti tahun yang kering, yang tidak berhenti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan orang yang mengerti, orang yang Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan, mempercayainya tetap hadir di dalam kehidupannya. Orang yang mengharapkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Maka di tengah musim yang kurang baik, tengah-tengah musim yang buruk, kejadian-kejadian seperti digambarkan, tanah yang kering, panas terik, kondisi sosial yang ada, ekonomi yang ada hari ini. Tetapi orang yang mengharapkan Tuhan, dia seperti orang yang ditaruh Tuhan di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, sehingga daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tentunya kalau kita melihat buah di sini, terutama di tahun integritas ini, adalah buah dalam kehidupan kita, buah roh, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti dia bebas dari musim yang buruk. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti dia tidak punya pergumulan, tidak punya persoalan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengharapkan Tuhan bukan berarti tidak punya kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang mengharapkan Tuhan, dia seperti batang air yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun sekelilingnya dalam keadaan kering kerontang,
padang gurun yang gersang. Dan itu waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tahun yang kering dikatakan mungkin bertahun-tahun. Haleluya. Sudah setahun lebih hari ini kita sedang berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa saudara dan saya dalam situasi kondisi keadaan apapun. Yang utama adalah menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Buah roh, integritas kita yang semakin serupa, segambar, sehati dengan Yesus Kristus. Sehingga apapun keadaannya, saudara dan saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap benar di hadapan Allah. Tetap mengharapkan Tuhan. Dan ketika engkau berdoa, karena dalam posisi sikap hati yang benar, jiwa yang benar, pikiran yang benar, perbuatan yang benar, doamu dan doaku penuh kuasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ciri yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah musim kehidupan adalah orang itu mengharapkan Tuhan dalam situasi apapun. Maka Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun tidak membuat mereka hilang pengharapan. Saya memberikan sebuah contoh suatu saat di dalam Daniel 3 ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menghadapi musim yang buruk dalam hidupnya. Dia harus menggugurkan iman percayanya kepada Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan. Dan dia harus diperhadapkan dengan dapur api kalau tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ini suasana yang sangat mencekam Bapak Ibu Saudara. Antara hidup dan mati Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ini perintah raja, jadi tidak ada satupun manusia yang menolong. Tetapi hebatnya Sadrak, Mesak dan Abednego tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan ketika dia menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, bukan berarti kesulitan. Tidak, dapur api justru semakin dinyalakan 7 kali lipat. Bahkan orang yang menyalakan dapur api itu mati Bapak Ibu Saudara. Maka di hadapan Sadrak, Mesak, Abednego sudah pasti ada kematian Bapak Ibu Saudara. Dan begitu mereka dilemparkan ke dalam dapur api, ternyata di dalam dapur api ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tetap menyertai mereka. Kalau hari ini saudara dan saya seolah-olah atau sungguh dalam situasi, dalam dapur api panas, kering, kerontang, gak nyaman, gak enak kondisimu. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Orang, Bapak Ibu Saudara, ciri yang kedua, apapun musim dalam hidupnya, maka orang itu tetap menabur kebaikan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupannya, maka Bapak Ibu Saudara yang kedua, dalam musim apapun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, orang itu akan tetap menabur kebaikan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir buat diri kita sendiri, ngapain mesti harus berbuat baik lagi, menabur kebaikan. Kita saja sudah susah, kita saja sedang di tengah badai, kita saja sedang mengalami kesulitan. Ya, kita sendiri, keluarga kita sendiri juga sedang dalam keadaan lembah kekelaman. Kita sendiri juga sedang dalam keadaan badai hebat menghantam Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita seringkali berpikir untuk nolong diri sendiri aja susah. Apalagi mau menolong orang lain, keluarga orang lain, apalagi mau menabur yang baik. Tapi saya mau katakan Saudara, dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika tidak, kita akan menjadi lemah. Janganlah jemu-jemu untuk tetap berbuat baik. Orang yang meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupannya, maka yang kedua dicirikan, tidak jemu-jemu untuk tetap berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kejadian yang menimpa kita di luar kendali kita, di luar prediksi kita, di luar kemauan atau di luar kontrol dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kejadian tidak kita harapkan bisa tiba-tiba melanda hidup kita, keluarga kita. Kita pengennya segera berubah. Musim kering, musim panas, musim yang tidak enak, musim yang pahit ini segera berubah, segera berlalu. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara,
kita diizinkan untuk menunggu sesuai dengan waktu Tuhan, Bapak Ibu. Kayaknya udah lama ini. Musim ini terus ada di dalam kehidupan saya. Saya mau segera. Musim panas ini berubah menjadi musim yang sejuk, musim yang semi. Saya mau segera musim yang kering ini berubah menjadi musim hujan yang lebat. Musim kering dalam kehidupan, dalam pekerjaan ini berubah menjadi hujan yang lebat. Hujan berkat, hujan roh Tuhan, maunya kita begitu, saudara. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, kenyataannya tidak berubah. Tidak berubah. Satu contoh kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 26. Seorang anak Tuhan yang bernama Ishak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham sudah meninggal, maka janji Allah tentang berkat turun kepada Ishak. Ishak juga mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya, apalagi waktu itu tahun-tahun kekeringan begitu melanda dengan hebat. Tetapi ketika Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham, maka Tuhan menyertai dia dan membuat sumur itu menyemburkan air. Haleluya! Ishak dan keluarganya dan semua orang-orang pengikutnya, gembala-gembala ternaknya bersuka cita karena dia menemukan sumber air yang menyembur dengan banyak. Yang tadinya musim kering berubah menjadi musim, wow, haleluya, ya, kelimpahan air, Bapak. Tapi tidak beberapa lama sumur itu diminta oleh penduduk setempat. Sehingga Ishak harus pergi, Ishak harus meninggalkan tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Ishak bisa mempertahankan karena dia merasa saya yang menggali sumur, saya yang melakukannya, saya yang mendapatkannya. Tetapi kenyataannya Ishak menabur kebaikan. Dia tinggalkan sumur itu, berarti Ishak juga kembali lagi ada di dalam musim yang kering. Dia tidak tahu kapan akan mendapatkan sumur yang membual airnya. Dia tidak tahu kapan keadaannya akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya, dia menemukan kembali satu tempat, Bapak Ibu Saudara, dan dia gali kembali, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata sumur yang dia gali menyemburkan air kembali. Wow, luar biasa. Sehingga dari air sumur itu yang menyembur, Bapak Ibu Saudara, ternak-ternaknya Ishak dapat minum dengan baik sehingga diberkati oleh Tuhan, sehingga itu membuat cemburu lagi orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka mengusir Ishak lagi untuk supaya meninggalkan sumur itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak harus meninggalkan sumur itu, maka Ishak kembali dalam keadaan musim yang kering, keadaan yang gersang kembali. Tetapi Ishak tetap menabur, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan akhirnya kita tahu bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan. Tetaplah menabur. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, saya tegaskan sebagai hamba Tuhan. Tetaplah menabur perbuatan-perbuatan yang baik. Menabur dengan apa yang ada pada kita. Percayalah, kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan juga perkara yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Menabur, menolong kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami sesuatu yang lebih lagi bagi Tuhan. Menabur, membuat kita dipercayai Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Menabur, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang musim yang kering seperti ini, Bapak Ibu Saudara, membuat kita akan melihat mukjizat Allah seperti yang dilakukan oleh Ishak. Di tempat yang kering, di situasi yang kering, daratan yang kering, keadaan yang gersang, Allahmu dan Allahku sanggup menyemburkan air yang besar di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Haleluya. Saya yakin dan percaya dalam situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kalau engkau tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, supaya kita tetap menabur yang baik bagi kerajaan Allah, bagi jiwa-jiwa, bagi pelayanan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, maka di tengah-tengah situasi kegersangan dan kekeringan, Allah akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Sebab kalau kita tidak menabur dengan situasi yang seperti ini, lalu musim ini akan membuat kita menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh sebab itu yang kedua, Ishak tetap menabur. Sekalipun situasinya seperti itu, dan dia pergi kembali, dia menggali lagi air, dan Tuhan membuatnya apa yang dia gali, menyemburkan air yang besar, sehingga Ishak dan keluarganya, dan semua orang yang ada di sekitarnya, diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apapun musim dalam hidupnya, dia tetap percaya Tuhan merencanakan yang terbaik atas hidupnya.
Orang-orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang meyakini bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupan dalam keadaan apapun. Maka yang ketiga, dia tetap memiliki sikap hati yang percaya. Haleluya. Bahwa musim buruk pun, musim yang tidak baik pun, dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Musim hujan atau musim kering, musim panas atau musim semi Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kekenyangan atau dalam keadaan kelaparan Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kelimpahan atau dalam keadaan kekurangan Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah fakta dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Selama kita bernapas, maka Alkitab tidak pernah menjanjikan engkau akan bebas dari pergumulan dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini, kalau ada pada waktu itu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dia menyerah, dia berputus asa. Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan ada orang-orang sukses hari-hari ini. Saya yakin dan percaya di dalam Alkitab juga demikian. Kalau kita temukan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dia menyerah ketika di tengah musim yang buruk dalam hidupnya, musim yang kurang baik dalam hidupnya. Maka kita tidak akan pernah menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah perjalanan hidup. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan. Mungkin engkau ada yang menangis hari-hari ini, tapi engkau juga ada yang menari hari-hari ini. Haleluya. Engkau ada yang meratap hari-hari ini, tapi juga engkau ada yang bersuka cita hari ini. Engkau sedang berdiam diri, engkau sedang merasa sunyi, sepi dalam kehidupan. Atau engkau juga sedang merasa seolah-olah engkau difitnah, namamu dihancurkan. Engkau juga sedang disingkirkan atau posisimu sedang ada di lembah. Di tengah badai, Bapak Ibu Saudara, percayalah semuanya direncanakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kejadian di tengah-tengah musim yang tidak baik menurut kita, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan sarana, cara Allah memproses, mempersiapkan kita, memperlengkapi kita, membentuk kita dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadikan kita sebagai bejana yang berkenan, menjadi alat kemuliaan di era Pentakosta yang ketiga ini, untuk menuntaskan amanat agung. Saya yakin dan percaya, Allah juga sedang mempersiapkan, Allah juga sedang memperlengkapi saudara dan saya, untuk menjadi alat kemuliaannya di era Pentakosta ketiga, dan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kedalaman kita dengan Tuhan juga akan menentukan bangunan kekuatan kita di atasnya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya seperti pesan Tuhan disampaikan oleh gembala pembina kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Justru kebaikan apa yang kita perlu supaya kita semakin dalam dengan Tuhan. Semakin banyak tinggal dalam hadirat Allah. Semakin banyak memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu seperti sebuah pondasi yang membuat kita memiliki pondasi kehidupan, pondasi kerohanian ini semakin mendalam, semakin kokoh, semakin kuat. Ketika engkau dihantam oleh badai, topan, dan musim yang buruk, engkau tidak goyah, engkau tidak roboh, tetapi engkau tetap tegak berdiri di dalam kebenaran bersama Yesus Kristus Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendatangkan kebaikan, kita harus percaya. Oleh sebab itu apapun yang terjadi hari ini, bagianmu dan bagianku adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berdoa di hadapan Allah, dengan peka mendengar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang pelik dan sulit ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau ada orang-orang zaman dulu yang menyerah di tengah kesulitan, maka hari ini kita tidak akan menemukan orang-orang yang berhasil. Kalau ada anak-anak Tuhan di dalam Alkitab yang menyerah di tengah-tengah kesukaran, maka hari ini kita tidak akan membaca teladan-teladan anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab.
Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, mempersiapkan dirinya, memperlengkapi dirinya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, apapun musim dalam kehidupan yang sedang melanda kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Dan saya yakin dan percaya Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, sekalipun kau ada di tengah padang gurun yang gersang. Bangsa Israel tetap mengalami mukjizat setiap hari dengan mana yang turun dari surga. Bangsa Israel tetap mengalami mukjizat di tengah-tengah gunung batu, maka keluar air, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah lautan yang luas dan dalam bisa disibakkan oleh Tuhan. Apapun musim yang sedang terjadi dalam hidupmu, sekalipun kau seolah-olah di tengah-tengah kegersangan, Allah bisa membuat yang gersang itu menjadi kebun dan akhirnya juga menjadi hutan yang lebat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah memiliki keyakinan, pengharapan, kepercayaan. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Apapun musim yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, kami percaya penuh Engkau Tuhan yang hebat dan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu tetap setia menyertai kami, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah situasi, musim, keadaan apapun, Bapa, kami tetap percaya Engkau tetap setia menyertai kami. Tangan-Mu tetap memegang kehidupan kami. Hidup kami tetap ada dalam genggaman-Mu, bahwa Engkau sedang merencanakan hari depan yang penuh harapan atas kami. Oleh sebab itu, apapun musim yang sedang melanda hidup kami, Bapa, biarlah kami tetap, haleluya, mengharapkan Engkau atas situasi, keadaan, kejadian apapun. Kami tetap mengarahkan mata hati rohani kami berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sekalipun tahun-tahun kering ada di dalam kehidupan kami, keadaan yang kering ada dalam kehidupan kami, Tuhan akan menempatkan kami seperti sebuah batang di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau dan akan tetap menghasilkan buah. Tentunya buah kehidupan, buah pelayanan, buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Engkau akan menikmatinya dalam kehidupan kami. Kami juga akan tetap menabur, dan kami akan melihat di tengah-tengah situasi musim kekeringan, kegersangan. Ketika kami tetap menabur kebaikan, maka kami juga tetap percaya Tuhan akan menunjukkan dan menyatakan kuasa dan mukjizatnya seperti apa yang dialami oleh Ishak. Demikian juga biarlah dalam situasi kondisi apapun kami tetap percaya Tuhan sedang merencanakan yang terbaik atas hidup kami. Walaupun kami belum mengerti musim-musim yang Tuhan izinkan melanda hidup kami, keluarga kami, tetapi pagi hari ini biarlah keyakinan dan kepercayaan kami kokoh. Di balik itu semuanya, Yesus merencanakan kebaikan bagi kami, dan kami temukan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan atas anak-anak Tuhan yang tidak menyerah, yang tidak putus asa di tengah musim-musim kemarau dalam kehidupannya, dan mereka menjadi orang-orang, menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Khususnya hari-hari ini kami percaya di era Pentakosta ketiga, Engkau sedang memproses kami, Engkau sedang mempersiapkan kami lewat keadaan, lewat situasi, lewat kejadian, lewat masalah, lewat pergumulan yang ada. Tuhan, Engkau sedang memperlengkapi kami, memproses kami, mempersiapkan kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin dipenuhi oleh Roh Kudus di era Pentakosta ketiga untuk menuntaskan amanat. Biarlah juga hamba-Mu berdoa di Rayon 1H terjadi ledakan rohani, anak-anak Tuhan dipakai luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Mukjizat demi mukjizat terjadi dalam setiap langkah kehidupannya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil karena penyertaan Yesus dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di gereja Bethel Rayon 1H. Semua kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Apapun musimnya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Andreas Nugroho. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, agar anak-anak kita semuanya boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di dalam rekening BCA atas nama GBI Care Pluit di 3720204109. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.